Shalom, perkenalkan nama saya Raskita Angelika Mani dengan NIM 2301011156, Grup E semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membagikan kebenaran akan firman Tuhan untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Oloria Malau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi melalui penyertaan tangan Tuhan. Bapa yang baik, saat sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengalami banyak ketakutan pribadi lepas pribadi. Baik itu ketakutan akan masa depan, ketakutan tentang ekonomi, ketakutan tentang pendidikan, ketakutan tentang masa tua, ketakutan tentang hasil kerja keras kita. Banyak orang hari ini juga takut menghadapi masa depan, mendengar kabar yang katanya harga kebutuhan pangan itu semakin naik. Ditambah lagi ada yang katanya virus yang baru. Itu menjadikan kita semakin takut, semakin khawatir. Nah, dalam situasi seperti ini saudara-saudara, kita sering bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli kepadaku? Apakah Tuhan masih sanggup mencukupi segala kebutuhan yang kuperlukan ketika keadaan seperti itu menimpa aku? Nah, tepat dalam keadaan seperti inilah saudara-saudara, Rasul Paulus menuliskan sebuah kalimat yang penuh pengharapan dari dalam penjara. Ketika ia dalam penjara, ia menulis sebuah kalimat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin menegaskan bahwa sumber kekuatan, sumber berkat bukanlah dari manusia, tetapi segala sumber yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Ayat ini bukan sekedar janji berkat secara materi, tetapi janji Allah bahwa Allah memelihara hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Filipi 4 ayat 19, surat Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara, yaitu di Roma. Meskipun dalam keadaan sulit, Paulus menuliskan surat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kebahagiaan. Jemaat di kota Filipi dikenal sebagai jemaat yang setia dan murah hati. Mereka membantu Paulus secara finansial ketika ia melayani di dalam penjara dan bahkan saat ia sedang mengalami situasi sulit. Melalui ayat ini, Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi, kemudian menyatakan keyakinannya. Seperti Allah mencukupi kebutuhanku, Ia juga akan mencukupi kebutuhanmu. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga pengakuan iman Paulus kepada jemaat di Filipi bahwa Allah adalah sumber utama dari segala sesuatu berkat yang akan kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat ini kita akan mempelajari 3 topik utama yang akan kita gali maknanya, yaitu poin yang pertama adalah Allah adalah sumber utama segala kebutuhan kita. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi. Paulus tidak mengatakan jemaat Filipi akan memenuhi, tetapi Allahku akan memenuhi. Artinya iman Paulus tidak tergantung kepada manusia. Iman Paulus tidak tergantung pada jemaat Filipi, melainkan pada Allah yang ia kenal secara pribadi. Jemaat Filipi hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memberkati Paulus.
tetapi sumbernya tetaplah dari Tuhan. Dapat kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah melantarkan orang yang berharap kepadanya. Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Mungkin saat ini kita belum memiliki segala yang kita perlukan, tetapi kita tidak akan kekurangan karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan pemeliharaan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Allah memenuhi segala keperluan kita. Firman Tuhan berkata, segala keperluanmu. Tuhan tidak hanya peduli pada hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil dalam hidup kita juga Tuhan pedulikan. Dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Nah, melalui ayat ini saudara-saudara, kadang kita berpikir Tuhan hanya peduli pada hal-hal rohani untuk memuji Dia, tetapi sesungguhnya Ia memperhatikan segala seluruh hidup kita, baik melalui rohani, jasmani, emosi kita. Ia tahu saat ini mungkin kita sedang sedih, sedang lelah, sedang khawatir, sedang bingung, sedang capek. Namun dapat juga kita lihat dalam Mazmur 31 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Seperti seorang gembala, Tuhan menuntun, memberi makan, melindungi, dan menghibur kita. Segala yang kita perlukan Tuhan akan sediakan untuk kita. Ketika kita tidak punya jalan keluar, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar yang lebih luar biasa kepada kita. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan kita, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu Allah memberi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Paulus menuliskan ini menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini penting karena Paulus tidak berkata dari kekayaannya, tetapi menurut kekayaannya. Dapat kita lihat perbedaannya. Kalau seorang miliarder memberikan uang 100.000 kepada seseorang, itu berarti dari kekayaannya, sebahagian dari kekayaannya. Tetapi kalau ia memberi menurut kekayaannya, tentu jumlahnya sangat besar yang tidak dapat kita hitung. Begitu juga dengan Tuhan kita, saudara-saudara. Tuhan kita mampu memberi, sudi memberi kepada kita bukan sedikit-sedikit, tetapi seluruh yang kita butuhkan menurut kekayaan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Tuhan. Namun ada syarat yang harus kita penuhi agar semuanya itu terpenuhi dalam kehidupan kita, yaitu kita harus dekat, kita harus setia, kita harus mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka janji pemeliharaan itu pasti nyata dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin kita tidak akan selalu kaya, tetapi kita tidak akan kekurangan. Iman kita akan tetap teguh bersama Tuhan. Saya memiliki sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang menulis surat kepada Tuhan. Dalam surat ini dituliskan, "Tuhan Yesus, aku ingin sepatu baru." Setiap hari anak kecil ini menuliskan surat itu dan meletakkannya di jendela rumahnya. Setiap hari dilakukan. Nah, setelah beberapa hari ada seorang tetangganya yang lewat, mengambil surat itu dan membaca surat itu. Hati tetangganya tergerak untuk membelikan sepasang sepatu baru untuk anak ini. Ketika tetangganya ini memberikan sepatu ini kepada anak ini langsung berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjawab doaku." Memang bukan secara instan Tuhan menjawab, tetapi Tuhan akan selalu sediakan bagi kita. Tuhan sediakan orang-orang baik kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki itu sumbernya dari Tuhan. Ia tahu kapan waktu yang terbaik dan bagaimana cara yang terbaik untuk mencukupi segala kebutuhan yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau saat kita sedang kekurangan dalam hidup kita yakin dan percaya, kita minta pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mencukupi. Jangan putus asa.
kemudian kita harus bisa menjadi berkat. Ingatlah saudara-saudara bahwa semua berasal dari Tuhan. Jangan sombong ketika kita telah memiliki segala yang kita perlukan, tetapi tetaplah rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Saat kita melihat orang lain kekurangan, jadilah saluran berkat bagi orang tersebut, supaya hidup kita dipenuhi berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak memiliki apa yang kita inginkan. Seperti saya sedang kuliah saat ini. Mungkin saya selalu merasa kekurangan uang, tetapi kenyataannya Tuhan selalu cukupkan. Jika Tuhan kasih berlebihan, mungkin saya akan sombong. Mungkin saya tidak akan menjadi berkat. Mungkin saya tidak akan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi melalui Tuhan cukupkan semuanya ini kepada saya selalu ingat Tuhan Yesus. Saya selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya semakin lebih dekat dengan Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sungguh ayat yang sungguh luar biasa yang dapat kita terima dalam kehidupan kita. Bersyukur saudara-saudara, kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ayat ini, saudara-saudara. Tuhan sanggup mencukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya dan dengan cara yang terbaik yang telah Tuhan sediakan kepada kita, saudara-saudara. Melalui pembacaan firman Tuhan, yang menjadi tema kita hari ini adalah Tuhan sediakan segala sesuatu yang aku perlukan sesuai dengan waktu yang tepat dan caranya yang tepat. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat cinta kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini, Bapa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan berasal dari Tuhan. Tetaplah Tuhan membimbing kami Tuhan, agar kami tetap percaya dalam perintah Tuhan, agar segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus yang baik, aktivitas kami dalam kehidupan kami setiap harinya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom.